وفتحتني لساني يفقهوا قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi bihamdihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah ya, Allahumma. Hari ini kita berkumpul lagi dalam acara tasyakuran bersama anak jadi bersama anggota Mishka, khususnya anggota Mishka yang berulang tahun pada bulan September 2025 dan pada umumnya seluruh anggota Mishka Indonesia. Mishka itu apa? Mishka itu komunitas muslimah yang didirikan oleh Ibu di tahun 2013. Mishka itu muslimah, intelek, superior, kreatif, aktif, teladan. Baik, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Belum semuanya. Yang di atas, apa kabar semuanya? Jawabnya cuma semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap ya? Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Bulan lalu ya? Iya. Siapa yang hadir bulan lalu? Semuanya. Alhamdulillah. Sehat semuanya ibu? Sehat. Ya, anak-anak semuanya sehat. Mau makan ya? Oke, baiklah. Sama-sama marilah kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada sejak Allah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya setia sampai hari kiamat. Baik ibu, agar acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan juga berkah, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan bacakan ya dengan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian membaca surat al-safar. Tadi sudah ya kita baca tahun sama-sama. Kemudian selanjutnya ada tausiah dari Ustazah juga selaku founder dari Mishka Indonesia. Dan kemudian yang keempat adalah doa
nanti yang akan dipimpin oleh Ibu Ega Nurula. Yang kelima penutup dan terakhir sekali. Selanjutnya yaitu tausiah dari Ustazah Indah. Kepada Ustazah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu. Hari ini kita berkumpul ya bersama-sama. Insyaallah Allah istiqomahkan tasyakuran bersama anak yatim kita adakan setiap bulan, insyaallah ya. Jadi mudah-mudahan seluruh anak-anak yatim yang diundang oleh Ibu Indah semuanya sehat dan bisa hadir pada hari acaranya. Begitu juga dengan seluruh anggota Mesda. Bulanan acara tasyakuran ini salah satu aktivitas balik ya, dan juga ajang silaturahmi untuk kita semua bertemu berkumpul, misalnya dari Jakarta maupun dari Bekasi. Sebulan sekali kita ya usahakan kumpul bertemu dalam acara yang sedikit santai. Ya, kalau misalnya seperti kajian lumayan ya Bu kemarin ya. Ada yang ikut kemarin kan? Ya sampai gak jeda untuk ngobrol gitu ya. Jadi acara ini lebih santai. Jadi kayaknya kita hadir. Baik, yang saya hormati Ibu dan saya insyaallah hadir. Ibu dan Roman, nanti juga beliau akan memimpin doa. Kemudian yang saya hormati juga pimpinan Yayasan Asifah, Ibu Asifah Abdurrahman. Ya, beliau adalah anggota yang pertama hadir. Jadi jam 3 sudah hadir beliau. Ya, jadi masya Allah kita bersama sahabat Ibu Asifah dan ibunya Deva ya, Deva ya. Alhamdulillah ya, selamat datang di rumah saya Ibu Asifah. Mudah-mudahan berkenan dengan jawabannya sedikit jawabannya dari kami Mister Indonesia dan Bu Asifah sudah jadi anggota Mister Indonesia. Baik anak-anakku semua, masih ingat nggak bulan lalu Ibu pesan apa? Lupa. Ada yang sengaja supaya memuliakan diri sendiri. Karena Allah sudah memuliakan anak yatim. Anak yatim itu adalah sayang Rasulullah yang sifat dari Rasulullah. Kemudian ada kesempatan doanya itu mustajab, tapi anak yatimnya seperti apa dulu? Anak yatim yang soleh. Jadi sahabat bulan lalu jaga sholat 5 waktu sudah dilaksanakan belum? Ada yang belum sholat asar dan hari ini hingga sekarang sudah ya. Asar itu kan jam 3 gitu ya. Kemudian kita asar 15.20 seharusnya sudah sholat asar. Karena rata-rata dekat sini rumahnya sekolah di Jakarta di daerah baik, kita sedikit mengingat jejak Rasulullah. Rasulullah itu yang ketika lahir, siapa yang
dulu, ibunya atau ayahnya? Ayahnya. Usia berapa ketika usia berapa Rasulullah pada saat itu? Ketika ayahnya meninggal. Ya, jadi anak-anakku, kalau misalkan bandingkan diri anak-anak dengan Rasulullah yang ketika usia di alam lahir, berarti kita masih sempat melihat bapak betul kan? Ya, betul. Tapi kalau Rasulullah itu belum sempat melihat ayah kandungnya, betul nggak? Berarti disitulah kita masih beriman kepada takdir Allah, masih berbaikan kepada Allah. Kita jauh lebih menuju dengan Rasulullah. Jadi masih kenali bapak, ya kan? Nah, masih ingat nggak sosok bapak almarhum? Masih ingat ya? Masih ingat nggak waktu digendong atau diangkat jalan? Tapi Rasulullah tidak pernah merasakan itu. Apa Rasulullah tahu bahwa dia jauh lebih berubah daripada Rasulullah. Rasulullah kehilangan ayahnya ketika di dalam kandungan ibundanya. Kemudian Rasulullah ketika lahir tumbuh mulai dari bayi ya menjadi anak yatim. Dalam sana ibundanya nyambung ya. Jadi ibu ingin berpesan terkait iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki ayah anakku sama itu pulang lebih dulu. Siapa yang menentukan takdirnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua takdir Allah adalah baik. Seperti Rasulullah kehilangan ayahnya yang dicintainya, ibu sama itu cara Rasulullah dipakai Rasulullah supaya tidak bergantung kepada siapapun. Sehingga Rasulullah hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memimpin masyarakat itu tanpa kebersihannya luar biasa. Anak-anakku yang sekarang bapaknya sudah tidak ada, itu ada firman di baliknya. Allah dari Allah sendiri yang mendidik jiwanya. Jangan sampai membuat kelakuan yang buruk, bolos. Sampai ibu tahu ada anak yatim di sini yang bolos pelajaran, berarti dia tidak mendengarkan nasihat ibu yang baik untuk membenarkan diri sendiri. Masuk harus lebih rajin memberikan anak-anaknya, ya tidak masing-masing lengkap gitu. Kemudian Rasulullah itu tumbuh pada bapaknya, tapi Rasulullah berketurunan dulu. Rasulullah usia 9 tahun ikut berdagang bersama mamanya. Siapa keturunannya? Abu Thalib. Hanya itu Abu Bakar ya. Abu Bakar itu sahabat Rasulullah ya. Abu ikut berdagang dengan Syam. Ya.
Setelah makanya disampaikan dan menjaga sholat lima waktu, maka ini semua juga ada 3 tips untuk menjaga kekhusyukan sholat. Sholat itu adalah ibadah yang paling utama bagi bisa yang paling pertama bisa dipenuhi malam baru. Jadi jangan sampai melalaikan sholat. Anak-anak dan seorang juga jangan melalaikan sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Karena sholat adalah ibadah yang penting yang pertama kali akan bisa di yang kalau sholatnya bagus maka seluruh ibadahnya juga bagus. Tidak perlu lagi Allah sudah bagus. Tapi kalau sholatnya rusak maka diperiksa ibadah dari mana. Kalau misalnya bagus apalagi ibadahnya lain. Bagaimana caranya? Yang paling kita sholat gak khusyuk. Karena mengapa sholat itu tidak penting di dalam hidup kita. Kalau kita menganggap sholat itu adalah penting bagi kehidupan kita, maka kita akan berupaya untuk khusyuk. Yang pertama, supaya sholat kita khusyuk, kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bacanya juga pelan-pelan. Mau buang tidak goyang-goyang kiri nih. Sholatnya nggak bercanda. Karena sholat itu adalah sholat yang kita sendiri merasa sholat kita itu tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, sholat berjamaah sendiri yang kemudian nggak boleh bercanda main-main. Harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ngomong ditahan, jangan yang berat. Bacaannya yang terakhir, khusyuk, tenang, tumakinah, jangan terburu-buru. Kalau itu tidak apa-apa. Yang kedua, supaya sholat khusyuk dan supaya setiap kali kita sholat khusyuk adalah kita menjadikan sholat itu sebagai atau dalam rangka membangun benteng-benteng kita dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita menjadikan setiap kita sholat kita sedang membangun benteng-benteng sehingga ketika ujian datang kita punya sholat yang khusyuk, kita punya sholat yang bisa kita andalkan. Jadi mau ujian apapun, kalau sholatnya benar, sholatnya khusyuk, insya Allah akan lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi yang sudah mengundasikan bulan yang lalu dan salam ketemu sampai yang di atas anggota misdak yang baru hadir. Assalamualaikum. Ini adalah pertemuan saya yang tadi setelah bulan lalu. Saya juga hadir di sini dan hari ini juga saya hadir di sini. Setelah tadi mendengarkan persiapan dari saudara-saudara harga semoga doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal ibadah penyelenggaraan negara kita. Kita pada doa bagaimana biasa mohon keikhlasannya kepada khususnya dan ibu semua yang hadir. Alhamdulillah
kita simpan yang tidak bisa dilakukan pada wisata yang hari ini yang mana pada ini semoga beliau yang soleh dan solehan. Besarnya semoga dalam lalu pula untuk yang bulan ini akhirnya Islam Indonesia kita doakan juga yang bermanfaat, semoga diberikan sehat dan karena jumlah umur yang bertambah dapat kita hidupnya itu berkurang semoga panjang umurnya yang berkah pada ibu yang sudah memiliki hubungan yang semoga anak-anak kesayangan Rasulullah SAW ini sehatkan panjangkan umurnya, kecerdasan masalah dan pikirannya, dan semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.